Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7. Dalam video kali ini kita akan latihan PHKD 3.1 mengidentifikasi isi teks deskripsi part A bersama Anton Gata. Soal nomor 1. Teks deskripsi adalah A. Teks yang berisi petunjuk cara menggunakan sesuatu dengan urut. B. Teks yang berisi petunjuk cara membuat sesuatu secara urut. C. Teks yang berisi ungkapan hasil khayal atau imajinasi penulis. D. Teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Soal nomor 2. Kalimat deskripsi adalah A. Kalimat yang mengungkapkan hasil imajinasi atau daya khayal penulis. B. Kalimat yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. C. Kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. D. Kalimat yang berisikan gagasan seseorang yang ditujukan kepada orang lain untuk diikuti. Soal nomor 3. Tujuan dari teks deskripsi adalah A. Menjelaskan langkah menggunakan suatu alat agar orang lain dapat menggunakan alat tersebut dengan benar. B. Menjelaskan langkah membuat sesuatu barang agar orang lain dapat membuat barang tersebut dengan benar. C. Menggambarkan suatu objek agar orang lain seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mendengar objek tersebut. D. Mengungkapkan hasil daya khayal atau daya pikir penulis sehingga dapat dinikmati orang lain. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. 2. Penggambaran atau penjelasan tentang suatu objek ditulis secara detail atau terperinci sehingga pembaca mengerti tentang objek yang dideskripsikan. 3. Penjelasan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik dan psikis. 4. Berisikan ide dan gagasan penulis tentang suatu topik disertai dengan argumentasi yang tepat. Di antara pernyataan tersebut yang merupakan ciri teks deskripsi ditandai dengan nomor A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 1, 2, 4. Soal nomor 5. Teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang disebut dengan A. Teks deskripsi spasial, B. Teks deskripsi objektif, C. Teks deskripsi sugestif, D. Teks deskripsi subjektif. Soal nomor 6. Perhatikan kutipan berikut. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahat. Objek yang dideskripsikan dalam kutipan teks tersebut adalah A. Orang, B. Waktu, C. Tempat, D. Suasana.
Soal nomor 7. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Indonesia selain memiliki keseluruhan garis pantai yang panjang, juga memiliki beraneka gunung dengan karakteristik yang menarik. 2. Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata, seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh. 3. Kibaran bendera merah putih tampak bagai menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. 4. Kalian semestinya belajar lebih giat lagi agar nantinya dapat naik kelas. Di antara kalimat tersebut yang termasuk kalimat deskripsi ditandai dengan bernomor A 1, 2, 4, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D 1, 2, 3. Soal nomor 8. Perhatikan kalimat berikut. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata alam di Sumatera Selatan. Makna kata favorit dalam kalimat tersebut adalah A. Harapan, B. Menarik, C. Unggulan, D. Kegemaran. Soal nomor 9. Perhatikan kalimat berikut. Jika sedang musim panen, wisatawan bisa membeli berbagai buah dan sayuran yang masih segar langsung dari para petani. Makna kata wisatawan dalam kalimat tersebut adalah A. Orang yang suka berwisata, B. Orang yang mengelola pariwisata, C. Orang yang memiliki tempat wisata, D. Orang yang bekerja di bidang pariwisata. Soal nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Gunung Dempo juga memiliki pemandangan yang menawan. Arti kata menawan dalam kalimat tersebut adalah A. Menahan, B. Menjerat, C. Memikat hati, D. Menarik perhatian. Soal nomor 11. Perhatikan teks berikut. Indonesia selain memiliki garis pantai yang panjang, juga mempunyai beraneka gunung dengan berbagai karakteristik yang menarik. Gunung-gunung tersebut tidak jarang menjadi salah satu tujuan wisata di waktu musim liburan tiba. Mengingat selain memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, daerah pegunungan juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan alam, sehingga memupuk sikap bertanggung jawab dan cinta kepada tanah airnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Indonesia selain memiliki garis pantai yang panjang, juga memiliki gunung berapi dengan tipe yang sama. B. Gunung-gunung berapi di Indonesia menjadi tempat favorit untuk tujuan wisata di saat musim liburan. C. Daerah pegunungan di Indonesia selain memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, dianggap juga sebagai tempat yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan alam. D. Bila musim liburan tiba, banyak anak-anak diajak berwisata ke alam pegunungan agar mendapatkan udara segar dan menghilangkan kejenuhan belajar. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan teks berikut. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahat.
Pertanyaan yang jawabnya terdapat dalam kutipan tersebut adalah A. Bagaimanakah keindahan alam di kawasan pegunungan kaki Gunung Dempo? B. Berapakah jarak pegunungan tersebut dari Kabupaten Lahat? C. Berapakah ketinggian Gunung Dempo di Sumatera Selatan? D. Di manakah letak Gunung Dempo? Soal nomor 13. Perhatikan kutipan teks berikut. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan alam yang indah. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata alam di Sumatera Selatan. Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh. Saat akhir pekan atau waktu liburan tiba, kaki Gunung Dempo menjadi tempat favorit untuk tujuan wisata karena A. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan alam yang indah. B. Di objek wisata kaki Gunung Dempo tidak disediakan fasilitas penginapan. C. Di kawasan pegunungan Dempo tidak disediakan fasilitas belanja oleh-oleh. D. Di kawasan kaki Gunung Dempo tidak banyak disediakan fasilitas penunjang wisata. Soal nomor 14. Perhatikan kutipan berikut. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan kaki Gunung Dempo biasanya memilih untuk menginap. Pasalnya Gunung Dempo juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menawan. Satu yang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Apalagi jika ditemani dengan secangkir kopi robusta khas pagar alam yang terkenal kenikmatannya. Hal yang menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Gunung Dempo memilih untuk menginap adalah A. Wisatawan ingin berlama-lama tinggal di Gunung Dempo. B. Wisatawan ingin menikmati pemandangan Gunung Dempo saat matahari terbit. C. Wisatawan ingin mencicipi secangkir kopi robusta yang terkenal kenikmatannya. D. Wisatawan ingin beristirahat sejenak setelah menempuh rute perjalanan menyusur kaki Gunung Dempo. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menggunakan majas. 2. Menggunakan kata ganti orang. 3. Menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. 4. Menggunakan kalimat prosedur yang berisi petunjuk melakukan sesuatu secara sistematis. Di antara pernyataan tersebut yang bukan merupakan ciri kebahasaan teks deskripsi ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Nah, itu tadi anak-anak beberapa soal untuk latihan BHKD 3.1. Soal-soal lainnya akan segera menyusul. Untuk itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan boleh untuk segera subscribe supaya mendapatkan informasi secara lebih cepat. Dan Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Sebab dengan begitu kalian telah membantu Bapak untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.